tekankan ya, lebih menitik tekankan pada editing foto ya, itu kalau Photoshop. Sedangkan kalau CorelDRAW itu menekankan pada vektor gitu ya, vektor. Jadi apa itu vektor? Ya nanti akan kita pelajari dalam CorelDRAW. Nah, contoh gampang dari sebuah vektor adalah seperti kalau kita bikin logo gitu ya, bikin gapura, bikin bunga gitu. Bunganya bikin bukan dari hasil editing ya, tapi benar-benar bunga itu kita buat gitu ya. Kita bikin, kita buat gitu ya. Lantas kemudian hal lain misalkan bikin ya sama sih, banner, flyer gitu hampir sama. Kemudian bikin stempel ya, bikin lagi yang namanya stempel, banner, kemudian apa lagi ya, banner, stempel, kemudian bikin juga semacam company profile ya, CV, kurikulum vitae, dan masih banyak lagi gitu ya, yang memang bisa kita bikin ya, kita explore dari CorelDRAW itu ya. Nah, itu gambarannya seperti itu. Terus kemudian tampilannya seperti ini ya, seperti ini tampilannya. Seperti ini. Ya, di situ ada get started, kemudian ada menu-menu di sebelah kanannya ya. Di sini ada welcome screen. Ini bisa kita buang atau kita tutup ya, sehingga dia menjadi sebuah lembar kosong ya. Jadi sebuah lembar kosong. Nah, sebelum mengarah ke sana, mungkin ada yang mau ditanyakan ya terkait dengan materi sebelumnya, mungkin silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini baru yang join baru 16 ya. Yang join baru 16. Ini semua sudah masuk grup belum? Sudah pada masuk grup belum? Ya, Pak. Sudah ya. Teman-teman ada nggak yang belum masuk grup? Karena kemarin kan ada, misalkan ada yang pakai nomor bapaknya, ibunya gitu, sehingga yang masuk grup bapak atau ibunya gitu. Ada nggak itu masuk grup, yang belum masuk grup gitu, ada nggak? Nggak tahu. Oke, saya buka dulu. Saya cek dulu absensinya. Sekarang kelas 8 ya. Kelas 8. Oke, desain grafis sekarang hari Senin tanggal berapa? Tanggal 5 ya. Tanggal 05 Oktober. Hari apa ini? 05 Oktober. Masih ingat nggak hari apa? Hari kesaktian. Hari ini, hari apa itu? Hari ini. Hari ABRI. Nah, hari ABRI ya. 05 Oktober itu hari ABRI ya. Absensinya masih hafal belum? Masih hafal nggak absensinya? Absensinya, nah judulnya nanti tetap saya tutup jam 10 PM. Saya save, oke. Save, oke. Save. Oke, silakan kalau mau absen, sudah saya buka ya, sudah dibuka absensinya. Sudah dibuka, silakan diisi ya. Absensinya tetap
kelas 8. Kelas 8 mana kelas 8? Kelas 8 grupnya sepi. Nah, ini kelas 8. Ya, silakan gabung. Absensi. Absensinya tetap ini ya, daftar hadir. Nah, di kelas 8. Nah, ini ya. Daftar hadir. Oke. Daftar hadirnya udah tak kirim. Ayo, silakan. Kalau mau isi daftar hadir. Absensinya kalau kelas 7 dan kelas 8. Ting. Oh, bisa. Nah, ini. Nah, ini. Kelas 8. Ya, silakan absen di sini. Nah, ini. Kelas 7, kelas 8. Ini ya. Absennya di situ. Silakan. Segera absen. Oke. Sambil nunggu temannya gabung, temannya yang lain gabung, silakan absen dulu. Ya. Oke, nggak ada pertanyaan, nggak ada macam-macam yang mau ditanyakan. Baiklah, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Sudah absen? Pada absen semua? Pak, yang keluar SMP 3 Negeri Jati. Kok SMP 3? Kelas 8 ini. Kelas 8.
Ini kelas 8. Masa SMP? Kelas 8. Ini kelas 7 memang kalau yang ini. Terus sebelahnya kelas 8. Ini ya. Slide 2. Yang slide mana? Slide 2. Baik, kalau sudah kita lanjut ya. Kita rubah lagi. Nah, ini tampilan CorelDRAW X7. Oke, sekarang yang di komputer kalian masing-masing itu versinya X7 atau X4 atau X6 atau X5. Ada yang beda nggak dengan ini? Kalau bisa langsung disampaikan ya. Saya jarang buka chat. Saya jarang buka chat. Chatnya berapa ini? Tidak ada, Pak. Mohon maaf, Pak. Itu kok untuk kelas 7 mohon diperbaiki, Pak. Oh ya. Oke, jadi udah kelas 8 ya, udah ketemu ya. Hanya bedanya di sini aja kok. Bedanya ini 7 dan 8. Ya, bedanya ini aja sih. Bedanya ini DH kelas 8 gitu ya. Kalau kelas 7 kayaknya ketutup itu, ya, nggak bisa dibuka. Kalau kelas 7, ya ini kelas 8. Bit LY DH kelas 8 ya. Baik, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, saya lanjut ya. Saya lanjut ke ini, kembali saya tanya, ada yang X selain X7 di komputernya? Ayo langsung sampaikan aja, nggak apa-apa. Yuk. Punya saya X10, Pak, nggak apa-apa ya. Ini yang gabung, yang join ada 22. Ya. Ada 23, yang satu saya, kan berarti 22. Oke, kalau nggak ada, saya anggap sudah apa itu X7 semua ya. Ini tampilan awal seperti ini ya. Kemudian ketika kita mau buka apa itu lembar baru gitu atau file atau mungkin membuat project baru, cukup kamu tekan ini new atau Ctrl N. Nah, ketika kita klik new atau Ctrl N, dia muncul tampilan seperti ini ya. Nah, perlu saya jelaskan tampilan ini maksudnya apa. Jadi di sini ada tulisan create a new document ya. Namanya bisa kamu ganti dengan nama, misalkan nih kita mau latihan CorelDRAW ya. Kita bikin aja latihan dasar ya kan, CorelDRAW. Nah, gini. Nah, terus kemudian kertasnya A4 boleh, nggak diganti juga nggak apa-apa ya. Destination custom ya, custom bebas. Destination itu penyimpanannya nanti di mana gitu, add preset ya. Ini A4 ukurannya ini, halamannya pengen lebih dari 1 ya boleh ditambahi gini ya. Tapi kalau nggak ditambahi ya dia akan jadi halaman 1 saja. Kemudian primary color mode, di sini ada RGB, ada MCMYK. Bedanya apa? Kalau RGB itu kan 3 warna itu, red, R-nya itu red, G-nya itu green, B-nya itu blue. Ya, artinya 3 warna itu ya, merah, hijau sama biru. Ya, jadi itu paduannya nanti akan bisa menjadi warna kuning. Jadi warna dasarnya itu ya. Warna dasar. Ya, kayak printer itu loh. Printer itu kan warnanya ada 4 itu. 4 itu terdiri dari hitam, kemudian apa itu biru, kemudian kuning sama merah. Ya, biru, kuning, merah. Ya, biru, kuning, sama merah. Nah, terus kalau ini RGB. Nah, terus ada lagi warna CMYK. CMYK itu 4 warna. Ya, cyan, magenta, yellow, sama
K itu apa ya? K itu jelas hitam, seperti warna printer. Ya, jadi kalau warna printer nggak ada warna green, nggak ada warna hijau. Yang ada warna CMYK, yaitu sian. Ya, sian itu kalau nggak salah warna apa ya? Sian itu warna ya kayak itulah, kayak biru itu ya. Magenta itu yang merahnya itu, yellow itu, Y itu kuning. K-nya itu ini, K-nya itu untuk warna hitam. Ya. Nah, kemudian apa sih bedanya RGB sama CMYK? Kalau kita pilih RGB untuk media atau untuk bikin yang yang untuk gambar-gambar kecil, misalkan bikin stempel gitu ya, bikin logo gitu yang memang itu apa ukurannya kecil, memang kita gunakan RGB. Formatnya modenya RGB. Tapi kalau kita ingin apa itu resolusinya tinggi ya, yang nantinya kita besarkan, ya sebaiknya jangan bikin apa pakai RGB tapi CMYK. Bahkan bikin banner ya, bikin baliho ya, bikin backdrop ya kan gede-gede semua itu. Nah itu gunakan color modenya adalah color mode CMYK. Nah cukup ini aja sih yang dirubah ya, yang diatur, yang lain-lain sudah menyesuaikan. Kalau sudah kamu oke. Nah dia jadi satu lembar kerja seperti ini, gitu ya. Oke, bisa kalian praktekkan dengan new dokumen. Nah di sini sudah ada judul latihan dasar. Ya silakan dibuat apa itu new dokumen coba. Gitu, silakan. Silakan dibikin, ayo. Anda 24 masuk, gabung. Hah? Nanti minggat. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Fungsi dasar dari CorelDRAW ya, fungsi dasar. Jadi di sebelah kanan ini itu ada, boleh dibilang kalau pengaturannya sih dari sini ya. Nah, di sini ada apa? Toolbar. Nah, ada toolbar ya kan. Nah, toolbar itu ada standar menu. Ini kalau centangnya saya buang. Nah, jadi toolbar di sini hilang ya. Standar menunya yang berupa ini hilang ya. Nah, jadi menu bar. Menu bar itu yang atas ini, deretan atas ini ya. Kemudian ada lagi yang namanya status bar. Nah, status bar itu yang bawah ya, status bar. Ya, jadi dia nggak muncul, hilang ya. Itu ada status bar. Nah, ini bawah ini status. Kemudian ada lagi yang namanya standar. Ya ini kalau saya centang sebuang, nah ini yang paling yang atas ini. Ya nggak tampil ya, hilang. Nah, standar. Nah ini ya di sini ada printer, ada macam-macam ini standar. Kemudian ada lagi property bar. Nah, property bar. Property bar itu tambahan ya. Nah ini yang menunjukkan ada empat, ada macam-macam namanya property bar ya. Kemudian ada lagi yang namanya toolbox. Nah, toolbox itu sebelah kiri ini. Ya, suatu saat kiri ini kan penting itu untuk kita. Tapi
tapi hilang ya berarti larinya ke toolbox. Ya, terus tambahan ada yang namanya zoom, bisa kita aktifkan. Nah, zoom itu tampil di sini. Nah, ketika tampil begini, dia sendiri gitu, maksudnya berpisah. Bisa kita gabung, kita tarik aja ke atas sampai dia menyatu begini. Kalau udah menyatu dilepas thread. Nah, dia menyatu di sini. Berarti zoom. Ya, ada lagi selain zoom apa yang tambahannya bisa kita masukkan? Ya, misalkan teks, kita klik aja teks. Nah, di sini. Nah, ini bisa kita geser ke atas. Nah, padahal di sini, nah ini. Nah, gabung aja di sini dia, ya. Nah, padahal kalau kita gini kan, otomatis tagnya ini juga sudah muncul, ya kan? Di sini muncul kan? Akhirnya double 2. Nah, jadi munculnya itu setiap kita aktifkan, gitu ya, otomatis muncul. Kesimpulannya apa? Ya berarti yang ini nggak perlu, gitu. Nah, ini nggak perlu. Karena apa? Ketika kita klik ya text tool F8, ini muncul dia. Ada areal, ada ukuran dan sebagainya. Terus kemudian ada layout. Nah, layout itu ini sebenarnya juga nggak begitu penting ya. Artinya bisa tidak kita munculkan juga ya. Layout. Ada lagi yang namanya transform. Nah, ini transform. Nah, bisa kita satukan juga di sini ya. Nah, thread. Nah, kita satukan di sini. Nah, ini transform. Ya, mengatur rotate dan sebagainya ya. Termasuk tinggi rendah. Padahal di sini juga udah ada. Ya, ada di menu ini ya. Transform. Bisa kita buang. Dan seterusnya ada masih banyak lagi di sini dari toolbar. Kemudian color palette. Nah, color palette itu yang mana sebelah kanan kiri ini. Ini default palette kan. Nah, ini hilang dia warnanya. Jadi kalau kita mau ngatur warna dan sebagainya itu pakai color palette dan semuanya pengaturannya ada di window. Nah, window color palette. Misalnya default palette. Nah, ini. Nah, dia muncul di sini. Pak, kok hanya sedikit warnanya. Ya, ini paling bawah bisa diklik panahnya. Nah, ini banyak. Dia akan muncul banyak di situ. Ya, kemudian kalau palette bentuk lain ada CMYK palette atau RGB palette bisa dipilih. Nah, kalau ini Docker itu ya terkait dengan pengaturan lebih lanjut ya. Termasuk diantaranya line and distribute gitu ya di sini. Ya, nah dia akan tampil di sebelah kanan ini. Docker ya, larinya ke situ. Nah, itu salah satu contoh seperti itu ya. Nah, terus kemudian di dalam ini tampilan apa namanya? Toolbox ini di sini ada pick tool ya. Pick tool itu untuk select object ya. Jadi kalau kita mau nyelect object itu pakai pick tool. Kemudian ada lagi yang namanya ini ya, yang namanya apa itu? Shape tool. Nah, shape tool itu untuk mengedit ya objek, apakah itu nanti jadi kurva, apa itu jadi smooth dan sebagainya ya, mengatur lebih lanjut ya, termasuk smooth gitu. Nah, terus di sini ada cropping ya, kita mau cropping atau mau naik, mau memotong ya, dan seterusnya. Ya, cropping kita lewat. Terus ada zoom, ada zoom in, ada zoom out untuk memperbesar tampilan. Nah, ini namanya zoom in ya, ada zoom out. Nah, gitu ya. Nah, di sini juga ada yang namanya apa? Nah, zoom. Nah, ini. Jadi zoom apa itu menu-menu itu bisa kita aktifkan dari situ ya. Kemudian di sini ada garis ya. Garis pertama ada yang namanya freehand. Contohnya kamu klik, kamu geser, klik, sudah jadi garis. Klik, geser, klik, jadi garis. Kalau mau lanjut, klik, geser, double klik. Nah, ini lanjut. Ya, bisa bahkan bisa disambung. Ya, buktinya begini. Bisa dikasih warna. Ya, ya itu kalau freehand. Terus ada juga two point line. Nah, ini kita geser ya, coba two point line gini. Nah, gini. Nah, dia bisa nyambung menyambung menjadi satu, bisa disambung.
Ya, itu true line. Kemudian ada lagi yang namanya bezier. Ya, bezier itu apa? Klik, klik. Nah, ini nyambung. Nah, diklik-klik aja ini. Nah, itu jadi sudah nyambung. Ya, itu bezier. Jadi ada beragam cara untuk ngedit di CorelDRAW ya. Garis, bikin garis saja macam-macam bentuknya ya. Jadi macam-macam bentuknya, caranya juga banyak gitu kan. Semuanya, semua APL 1 dan 2, APL 2. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada bertanya, maka akan saya lanjutkan. Oke. Ya Allah, ya Rabbi. Sip. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, oke, penjelasan lainnya. Selain Bezier ada juga pen. Nah, kalau pen ini juga enak sih, nyambung ya, diklik ini nyambung dia. Lah nyelesaikan gimana Pak? Double klik. Nah, enak nyambung. Bahkan disambung ini juga bisa. Jadi masing-masing punya kelebihan, ya, punya kekurangan gitu ya. Nah, ini kita pen ya, misalkan ini nggak nyambung, sambung kan bisa. Nah, akhirnya berwarna. Ya, tadi kita warna kan nggak bisa, nggak mau. Ya, untuk contoh nih, nah, begini diwarna nggak bisa, ya, agar bisa disambung. Nah, ini bisa seperti ini, ya. Jadi selesaikan di double klik. Kemudian base spline. Nah, jadi bikin kurva gitu. Ya, kayak bikin kurva. Terus kemudian ada polyline. Nah, itu contohnya ya. Terus kemudian ada lagi 2 point curve. Jadi 3 poin, tiga titik untuk membuat kurva. Seret. Nah, tik seret. Nah, ting gitu ya. Jadi bisa untuk buat kurva. Oke, coba dicobain dulu ya. Semua yang ada di sini dicobain dulu ya. Dicoba mulai freehand, 2 point line dan seterusnya. Ya, cobain. Caranya menampilkan ini tekan lama. Nah, dia akan muncul. Kalau hanya begini aja dia nggak muncul. Ditekan lama ya. Oke, silakan.
Maaf Pak, kok tidak ada suaranya? Ya Allah, baik tak mute lagi mau. Lah kok perlu diingetin dari tadi? Saya nggak sadar mute ini tadi ya. Ya, jadi ini semua ya dicoba ya mulai dari atas ke bawah. Jangan-jangan nggak ini 26 orang ini nggak nyimak, jangan-jangan nggak di tempat, nggak dengar suaranya, diem aja. Oke, nggak apa-apa wes, yang penting nanti rekamannya tak share gitu aja ya. Baik, nanti bisa diulang ya. Saya cukupi sampai ini dulu ya, sampai poligon di sini. Nah, nanti bisa dicoba sampai poligon, besok bisa kita lanjut pengenalan ini ya semuanya. Tapi yang jelas walaupun sepintas ini mesti diulang-ulang ya. Karena apa, pada saat saya jelaskan mungkin paham, namun nanti pada prakteknya kadang kelupaan. Oke, saya kira dari saya cukup. Sekian dulu. Terus saya ingatkan untuk absensi silahkan diisi ya, diisi absensinya. Sampun, Pak. Yang lain, nah, kamu sampun ya, yang lain. Nah, ini ya HTTP ya, di grup juga ada. Ada yang belum masuk grup ya, silakan nanti bisa di ini kan di apa Japri ya, Japri agar ngisi apa itu formulir untuk editing ya, diedit ya formulirnya biar nanti database-nya masuk. Oke, saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.